setelah Beatrix. Bahkan pernah berada di 100% loh. Win rate di pick Kabuki, inget gak? Sebelum dia tumbang pertama berarti kalau nggak salah tuh sama RRQ. Kalau salah tidak. Kalau salah tidak ya. Oke. Tapi ini kita masih melihat sih, junglernya ada Balmond kebuka, masih ada Balmond kalau mau dipakai. Geek Farm ya? Buat Geek Farm ya, benar. Karena mereka udah ban Karina, Pakitonya bisa di tangan Luke. Jadi Janna Cutie dengan Balmond nih. Iya. Atau I will protect you. Lolita. Lolita dulu, oke. Ke arah Romer nyimpen buat junglernya. Jadi Pakito di sini masih bakal di-flex oleh Geek Fam. Geek Fam auto win. Dan dua pick terakhir sekarang yang bakal kita nantikan. Karena ini menarik sih buat ngeliat dua picknya. Karena melihat dari hero yang dimiliki oleh Geek Fam ini kan cukup tebal nih. Mereka udah punya badan depan, di belakang juga bahkan sudah ada one-one. Masih akan ada Valentina kembali. Iya, sebenarnya banget. Ini bisa dibilang kayak sebenarnya dengan adanya Atlas dan juga Franco yang akan yang dari band sama Aura ya. Ini ngebuat tentunya Eve-nya mungkin masih bisa cukup leluasa ya kok ya. Tapi inget, di sebelah kanannya udah ada Pakito yang tugasnya ngegunting-gunting. Iya. Jadi ini yang bahaya dari Geek Farm adalah itu, apalagi tangannya Slug ya. Tapi what? Min Sitar aja. Wah, ini dia. Dan jangan lupakan salah satu hero-nya dari seorang Godiva juga loh, ini Min Sitar. Min Sitar. Jauhead jungler ini dia. Season 7 ya? Baru aku tanya kaum bahwa apakah mereka kehilangan identitas randomnya tapi mereka membuktikan. Oke aja. Kalau kali ini surprise pick Bapak Ibu sekalian. Jadi tiap patch, kalau kita bilang ini patchnya udah terlalu lama, Aura mereka agak hilangin identitas ya karena tim lain udah mulai catch up kan dengan hero-heronya. Tapi tiap kali ada patch yang baru, mereka mengeluarkan lagi hero ini dan Min Sitar kembali muncul dan ada Masya keluar untuk Geek Fam. Dan jangan lupakan sekarang untuk Min Sitarnya ini udah kena adjust dari Min Sitar, dimana untuk spare-nya dia nih buat nariknya itu mirip Franco sekarang. Dulu kan kecil banget tuh. Yes. Hitbox-nya agak besar dikit. Oke. Dan juga shieldnya lebih cepat ngasih. Dan juga jangan lupakan tadi ada Jawhead. Ini jungler bisa jadi. Ini pasti jungler menurut aku sih. Karena dari smart missile-nya sakit banget. Karena dia akan cepat dalam farmingan. Betul. Di jungle-nya itu bakal cepat banget. Dan bisa kita bilang damage-nya juga bakal burst banget. Wow, surprise attack yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire ini sangat menarik ya Momochan ya. Wah, saya tidak menyangka ternyata dikejutkan dengan dua pick sekaligus ya. Kalau tadi di match pertama kita udah nanya, ini Jawhead mana nih? Ternyata Aura. Kalau begitu, ini akan menjadi penentuan untuk tim Aura. Apakah dia masih bisa mengejar menuju ke arah upper bracket? Atau akan bahkan Geek yang menjadi obstacle atau tembok besar penghalang mereka menuju ke upper bracket? Dan tentunya sebelum memasuki line of down, MPL Arena minta tepuk tangannya. Go to the land of down dengan Jawhead jungler for the first time in MPL season yang ke-10 kali ini. Gila Jawhead jungler. Ini cepat loh. Jadi kalau misalnya dia udah dapetin orange-nya. Dan ini di sebelah lagi mulai purple-nya. Dia bisa langsung ke sana juga. Buat ngambil ya. Iya. Dan bahkan dengan adanya hide dengan emblem assassin-nya, ini bakal sakit banget burst damage yang diberikan. Bahkan kalau bisa dibilang Sadera ini bakal udah menggunakan satu poin fire-nya. Terlihat dari posisi dari seorang Boloski yang mencoba untuk mengcover posisi dari purple buff tim Geek Farm. Ini mungkin ada sedikit mencium bau high yang lebih cepat untuk melakukan farmingan. Hingga Fluffy turun ke arah kanan. Ini tertinggal dua jungle sih harusnya kalau dari Janna Cutie. Iya, sementara kali ini kita akan melihat dengan pergerakan high yang dia udah tahu nih. Kan sekarang Jawhead udah ditambahin ya damage-nya ya. Iya. Jadi udah pasti smart missile-nya bakal memberikan efek farming yang lebih cepat lagi nantinya. Jadi dia bakal langsung main dengan agresif masuk ke area invasif dari jungle-nya Geek Farm. Right, dan bahkan di area top lane Baloski memberikan sedikit pressure yang cukup kuat. Lihat tarikannya sangat baik dari Godiva. Mundur ke arah belakang. Masih di cover dengan ada Elzura. Kayaknya pertempuran di early ini lebih ke arah poking aja. Mereka tidak mau komit terlalu terburu-buru nampaknya. Musha. Betul sekali. Dan sembari kita melihat juga Godiva. Wah, dengan Min Sitar yang sudah tidak pernah kita lihat semenjak season berapa tuh? Season 7 kayak kok. Gak salah ya, tapi ternyata dengan talent prediction OG. Lagi. Tapi kali ini berbeda sama Goni ya. Alright, tapi kita bakal menyaksikan nampaknya dengan permainan dari tim Geek Farm yang sudah mulai berada di arah turtle ini. Nampaknya harusnya di setup sama Geek Farm terlebih dahulu. Tapi kalau soal unggul dalam segi the whole team fight, aku mau megang Aura. Kenapa? Posisi high punya damage besar. Dan di situ ada Min Sitar. Tapi Min Sitarnya sekarang masih belum masuk ke arah pit turtle, itu problemnya. Godiva harus membuka di depan sana dari altar yang dia miliki.
untuk membuat Jana Kitty mengurungkan niatnya memasuki pit turtle. Nggak mungkin, makanya karena kalau Jana Kitty masuk, dia udah pasti kehilangan nyawanya. Betul. Sangat susah sih buat bisa play Smart Missile sakit. Itu Spare of Glory yang memang udah di agak besar dikit hitboxnya. Jadi cukup mudah untuk bisa menangkap hero-hero lawan sekarang. Dan jangan lupakan juga pastinya dengan King's Call yang bakal dipakai oleh Godiva. Dan let's see di sini untuk emblemnya sendiri Killing Spree dipakai oleh Hai dengan Jawhead dia pastinya dengan penetration juga. Dari Kabuki pasti dengan Inspire di sini. Wow, Electro Flash yang dipakai. Movement Speed sebagai jawabannya juga benar. Oke. Rata-rata movement ya pasti kalau memang di tailnya ada di sana, kecuali nih one yang memang ya ngandalin pasif. Tapi biasanya lebih ke arah buat ini gak sih kok escape mechanism juga? Iya, karena sepersen 2% kan pengaruh banget tuh. Lumayan ya? Lumayan, itu membedakan antara between life and death. Yang kayak kalau HP tinggal berapa pixel gitu ya? Iya. Oke, tapi kali ini Aura Fire mereka bakal coba bermain lebih agak sedikit ngepres di area atasnya. Dan Hadera kali ini sudah mulai dicicil juga dengan ada Muddles yang di pop up oleh seorang Kabuki. Sementara dari fun fact grabnya Geek adalah salah satu dari sedikitnya tim MPL Indonesia yang memakai metode Doraemon. Ini dia yang masuk Sako. Dari King's Call berhasil mendapatkan Hadera. Tapi di sana dari seorang Godiva merelakan diri di Bicom untuk mendapatkan satu buah gold lane yang cukup mahal. Lihat, ketika King's Call dibuka ke arah belakang, Baloy di Jana Kitty bisa bermain dan Elzura mencoba untuk memberikan sedikit permainan dari tim Aura atas plating di arah top lane, tapi nampaknya tim belum belum bisa. Itu dia satu keputusan yang baik, bukan King's Call ke arah depan tapi ke arah belakang, biar tidak ada yang masuk sama sekali. Jana Kitty nggak bisa bantu, Baloy nggak bisa nge-charge. Iya. Jadi mereka udah lumpuh banget ketika ada King's Call. Dan ini worth it banget karena yang ditumbangkan itu adalah Kadera ya. Lagi-lagi gold laner yang menjadi target yang perlu diprioritaskan. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk beli emot battle juga nih yang udah tersedia ya di dalam in-game. Langsung aja tim favorit kalian langsung kalian beli tuh. Kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Oke, melihat setup turtle lagi dimiliki dari seorang tim Aura, ini udah pasti masih dipegang sama tim Aura. Gak mungkin Kifah ini mau nabrak, gak mungkin. Bukan masalah mereka hanya kekurangan level, tapi mereka juga ada King's Call. Mereka punya daya jual yang tinggi sekali dari tim Aura. Mereka bisa ngejual mancing-mancing aja, tapi Gifah nggak mungkin beli team fight yang mereka miliki. Benar. Mereka terlalu kekurangan source untuk melakukan team fight. Ya, Aura bahkan mereka main secara objektif banget ya buat yang sekarang. Tidak mengejar point kill seperti yang kita ketahui biasanya. Furious Hammer untuk High. Jadi masih akan menuju ke Heptasis. Bentar lagi. Alright. Di sisi sebaliknya Flavi masih bertahan. Masih ada recall ini kali ini, lihat langsung ada stikernya. Santai bro. Nah ini bisa disebut nih, santai bro. Santai bro. Jangan ngegas dulu bro. Oke. Dan Aura Fire ya terlihat dari Fluffy juga sebenarnya masih cukup sustain juga tadi menjaga di area mid-nya. Sementara pergerakan sekarang udah mulai turun nih temponya dari kedua belah tim. Mereka lebih fokus mungkin gimana caranya gold laner ini biar dapetin item-itemnya. Karena iya, terus? Di posisi Luke kali ini yang akan terjepit dan lihat sakit banget dari seorang Kabuki. Models yang benar-benar memberikan poke damage ke arah seorang Luke. Itu tentunya tidak bisa ditahan, tapi Demon Blast dibuka oleh seorang Baloyski, ditabrak balik sama seorang Hai kali ini. Tapi fokus dari Gifam adalah memecahkan turret dynamite, tapi masih bisa ditahan. Ditarik ternyata sama seorang Godiva. Dan bahkan King's Call yang dibuka oleh seorang Godiva sehingga membuat Baloyski tumbang. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kabuki juga berhasil mendapatkan satu buah turret. Ini jadi invasi yang dilakukan Gifam malah merugikan untuk mereka sendiri. Yang harusnya mereka memecahkan satu buah turret, ini gagal. Dari segi posisi Kabuki, kalau menurut aku dengan damage seperti ini dia udah punya Demon Hunter Sword. Harusnya Pung, harusnya ya, karena sakit minimal kalau nggak Demon Hunter Sword udah mau jadi Demon Hunter Swordnya. The World Manipulation dibuka, Sadera terlalu jauh dan bahkan Hai di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Sadera yang weakness point-nya terbuka. Hai tahu tidak bisa terbuka untuk yang lain, ada baiknya dia tahan, dia coba nggak ngambil posisinya menuju ke arah kawan-kawannya. Jadi setidaknya dia tumbang sendiri. Iya, menurut aku itu cukup pintar ya dari Kadera juga karena dia tahu yang dituju adalah Jawhead-nya. Jadi dia nggak ngebuka. Tapi kita bisa bilang ya bahwa di sini Aura Fire secara objektifnya mereka nggak bisa disentuh sama sekali dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan. Sangat-sangat sulit untuk bisa masuk. Belum lagi memang di sini one masih butuh item dari Kaderanya. Dan Jana Cutie balik lagi King's Call yang membuat dia tidak terlalu efisien nanti ketika berada di bagian tengah sana.
Oke, dan tapi di arah bottom lane mereka akan melakukan team fight sudah dipastikan. Dengan adanya 4 orang terkumpul, reward manipulation belum dibuka. Karena kalau ada ini pasti dibuka reward manipulation ya. Kenapa? Karena reward manipulation itu untuk memaksa mereka melakukan dash. Ketika dashnya sudah dilakukan, King's Call dibuka, turret bakal didapatkan. Apakah guntingan akan terjadi di area tengah? Flavi bertemu langsung dengan Janna Cutie. Nggak akan ada lagi team fight yang bakal dipasang Geek Farm. Salah satu tim yang cukup agresif kali ini benar-benar dibekuk, benar-benar di shutdown dari gaming plan-nya. Bukan tim agresifnya, tapi gaming plan yang dimiliki Geek Farm semuanya hilang karena satu buah Minsitar. Iya, ini bisa dibilang hanya dengan satu hero yang bisa nahan dengan ability yang dia miliki yaitu King's Calling, dan bahkan setiap siapa yang mau kabur pun ditarik sama Spear of Glory. Jadi ini kesannya Geek Farm benar-benar gak dikasih chance gimana mereka untuk ngedeket ke arah damage dealer dari Aura Fire. Ya udah yang garuk-garuk jalan kaki Luke doang. Iya. Elzura juga butuh dengan dashnya. Baloski butuh charge untuk melakukan stun. Itu sulit banget kan. Janna Cutie udah pasti nggak bakal bisa masuk. Iya. Udah pasti nggak bakal bisa masuk kali ini. Ya, dan jangan lupakan Godiva. Kalau Godiva narik dengan Spear Glory-nya, Iya. dapetin satu King's Call, udah di dalam sana Fluffy bakal bebas buat beradu dengan Fredrin-nya dia. Tapi Udah, sama. nampaknya ketika Om Wawa bilang dari tim Aura Fire tidak memaksa tim fight dengan keunggulan yang mereka miliki, kayaknya mereka benar-benar objektif gaming Iya. deh. Lihat, ini di menit 8 mereka sudah memecahkan berapa tuh? Atas, bawah, 2, 3, 4 harusnya udah mereka pecahkan dari segi turret. Iya. Iya, dan mau nggak mau Geek Farm juga harus jadi main objektif juga kali ini. Tapi kali ini di area midnya udah mulai dibuka, King's Calling-nya dibuka dan bersama dengan satu Spear of Glory. Elzura ngebuka reward manipulation, namun ternyata di area depannya masih cukup tanky dari Aura Fire. Tapi Kadera lagi-lagi harus tumbang. Jangan salah loh, Luke ini juga terkena immobilize loh dari Thunderclap ya. Itu kan terbang juga, dash juga, jadi kayaknya agak sulit untuk melakukan dive in ke dalam. Para pemain dari tim Geek Farm, mereka mau tidak mau cuma bisa mengamankan seorang Flavi dari Flicker dan masih bisa bertahan. Flavi versus everybody, Kabuki tidak akan meninggalkan begitu saja. Serangan Spear of Glory again. Godiva berhasil menangkap satu buah Masya, tapi nampaknya dia masih bisa sprint ke arah belakang. Melihat potensi Geek Farm berhasil dibalikan, mereka memilih untuk mundur dibandingkan harus melakukan satu buah team fight. Di Iya. Elzura nampaknya mencoba untuk melakukan sedikit counter attack. King Cole kali ini dibalaskan kembali. Team fight yang terjadi diunggulkan oleh tim dari Geek Farm. Crossbow outtake membuat Kadera berhasil membalikan keadaan, dan bahkan di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No. Dari bottom lane Geek Farm, what happened? Lihat, mereka mau fokus ke arah turret yang dimiliki Sadera. Janna Cutie, oh my god, what straight put Israel kah? Fokus ke arah turret, tapi sayang sekali minion kembali hadir ke lane of the. Sedikit merinding bulu kudukku melihat gameplay yang dilakukan oleh Geek Farm. Elzura save the day. Gila sih, dan bahkan aku bisa bilang dengan Numian Blast yang on point dari Baloski itu kena semua ke arah pemain-pemain dari Aura Fire. Yes. Di follow dengan cukup cepat. Betul. Dan lagi-lagi Aura Fire, mereka harus mulai peka terhadap bus yang akan dilewati. Tapi kali ini lihat Janna Cutie sudah mulai terlihat. Ditahan begitu saja di manipulation oleh seorang facehugger, dan bahkan ditampok oleh seorang Fluffy yang memotong pergerakan dari seorang Janna Cutie. Oke, distraction yang dilakukan oleh Janna Cutie agak cukup unik ya, Bu. Junglernya kali ini yang mencoba untuk melakukan distraction untuk Lord di posisi top lane. Berhasil di-clear dengan cepat. Baloski kali ini informasi telah diberikan, tidak adanya satu buah King's Call. Dari bottom lane, luar manipulation dibalaskan Elzura. Coba kan Godiva untuk merangkap crossbow attack. Again the rookie monster. Sadera berhasil mendapatkan satu buah point kill tambahan. Janna Cutie is coming back to the lane of the sebentar lagi dari Sakit Elzura. banget, Kabuki. Damage dari Fluffy. Lihat tahun yang dilakukan oleh seorang Fluffy. Membuat seorang Elzura nggak bisa pulang, bahkan mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu buah point kill atas Elzura. Iya, dan hampir ya dari seorang Kabuki mau ditangkap tadi, tapi untungnya akan coba untuk bermain lebih disiplin dari Aura Fire. Ya. Setelah mereka juga nggak berhasil untuk dapetin inhibitor di area bawah. Ya, karena dari One Warson dia udah punya Wind Talker, dia tidak ke Wind of Nature, dia langsung Wind Talker, ada Inhuman Hunter Sword dan juga ada Corruption Sight. Jadi full damage pastinya untuk Kadera sendiri, sedangkan defense item setelah kita melihat ada satu buah Heptasis untuk Hai, langsung ke Antiquiras. Jadi bakal ada cukup banyak hero-hero tebal juga yang bakal masuk dari tim Aura Fire. Oke, nampaknya kalau menurut gue pribadi ini dari seorang Elzura mau nggak mau coba memaksa tim fight seperti tadi lagi sih. Tapi lihat, nggak tahu kenapa dengan adanya satu buah inisiasi yang dilakukan ini benar-benar Geek Farm menurut gue posisi yang kuat dalam under tadi dan dia underdraft
outdraft lah terhitungnya oleh para pemain tim Aura. Tapi mereka masih bisa membalikkan keadaan loh. Itu hal yang cukup mahal punya mental seperti itu, Bung, menurut gua ya. Iya. Karena memang sulit sih, apalagi kalau kita bisa dibilang ini lagi tertekan dari sisi item juga, tapi mereka pelan dan pasti di sini sudah mulai berhasil untuk kembalikan keadaan. Oke, udah tidak mulai ke arah Fluffy lagi sih. Nggak boleh sih fokus ke arah Fluffy lagi sih kalau menurut gua. Kenapa? Problemnya, lu maksa Fluffy, dia tumbang pun itu problem. Dan look, yang tertangkap Spear of Glory nampaknya belum menjadi satu buah keuntungan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mungkin keuntungan untuk Aura Fire adalah ya dia ketahuan positioningnya. Tapi untuk melakukan team fight, kalau dia dapetin cuma Mashanya, ini nggak baik. Godiva benar-benar harus tutup karena Jana Kitty. Jana Kitty udah tahu problemnya di situ, dia bakal dibekuk. Dan tidak ada sama sekali berada di map dari tim Aura Fire. Jana Kitty selalu berada di dalam bus kali ini, Momo-chan. Iya, dan ini cukup bahaya juga karena Lordnya masih bisa untuk di-reset oleh Geek Farm. Dan sepertinya team fight yang akan dibuka terlebih dahulu oleh tim Geek Farm kali ini. Tapi ternyata ada unstoppable force dari seorang Hai kali ini mengarahkan seorang Azura. Dibuka dengan manipulation. Dia bahkan balik mencoba dia depan. Pemain Blast-nya kena 3 pemain kali ini Kadira tumbang. Tapi bakal coba ditahan. Seorang Kabuki mencoba untuk mencicil dengan satu bom Maril yang di-pop up ke arah seorang Baloiski dan Azura. Membuat Geek Farm tentunya tidak bisa terlalu memaksakan team fight. Baloiski bagus banget, dia lihat langsung memaksa team fight dengan dominan blast yang mereka miliki. Team fight kali ini benar-benar adil. Sadera tukul high, ya hitungannya masih oke. Dan mereka bahkan membuat Aura Fire pukul mundur untuk tidak bisa melakukan satu buah lot. Gua nggak tahu kenapa. Ini entah siapa yang komen. Gameplay Geek Farm cukup mengerikan di posisi yang under. Ya, yang lagi tertekan mereka bisa kembalikan bahkan dengan pengambilan keputusan yang cukup bagus. Oke. Betul, tapi kemudian Blast tadi. King's Call kali ini sudah terdeteksi. Reward manipulation. Baloiski nggak bisa bertahan. Damage selalu besar. Mau tidak mau King's Call untuk mundur kali ini. Dampaknya Geek Farm harus merelakan Lord yang sudah di-enhance. Momo-chan dan juga Omong Wawa. Iya, karena ini inisiasinya tuh kebanyakan memang harus nunggu Baloiski sih. Dari Geek Farm sendiri ya. Lumion Blast-nya kalau kena di follow up dengan adanya Elzura tentunya dengan Terrified-nya. Dan bahkan Luke juga yang bakal ngincar ke arah seorang Kabuki. Tapi masalahnya ketika Kadirnya tumbang tentu Geek Farm akan kehilangan bisa dibilang power untuk dari segi damage-nya. Oh ya. Dan jangan lupakan di sini ada Yves, terus juga ada Binsitar. Berarti bakal ada 2 playground untuk Aura Fire. Real World dan di dalam Real World ini ada King's Call. Yeah. Itu udah kena slow, gak bisa kabur. Udah gak bisa keluar pasti. Udah pasti bakal mudah ditumbangkan lah oleh pemain-pemain Aura Fire. Ini nggak tahu kenapa melihat adanya sebuah potensi flanking yang dilakukan Jana Kitty sih mau nggak mau cuma satu-satunya itu yang bisa dilakukan sekarang. Kenapa? Untuk front to back ini cukup impossible untuk Geek Farm dan Aura punya power itu. Tapi untuk melakukan belakang atau flanking kita nggak ada yang tahu. Godiva, Spear of Glory-nya belum berhasil mendapatkan siapapun. Fluffy memancing keributan di arah tengah dan bahkan di arah bottom lane. Lord sudah mulai masuk menuju ke base dari tim dari Geek Farm. Tapi Aura Fire tidak mengincar itu. Aura Fire mengincar di mana Super Minion bergerak menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki dari tim Geek Farm dan fokus terhadap mid turretnya. Tidak ada yang mau masuk lebih dalam lagi karena mereka ingin bermain dengan aman. Nge-secure untuk game pertama yang sudah benar-benar di tangan mereka. Tapi King's Call dikeluarkan, Elzura menjadi pilihan utama. Godiva karena yang salah tapi lihat timnya cukup berbeda. Jana Kitty ter-take down. Kabuki save the day. Benar-benar gak ada yang bisa menghentikan pergolakan sensual Kabuki. Dan bahkan fokus ke arah base-nya. Mereka yang mengamankan game pertama. Sadera bertahan semaksimal mungkin tapi nampaknya ini akan menjadi akhir untuk para pemain dari tim Geek Farm. Fokus ke arah base-nya dan Aura Fire take the game. Wow, lihat team fight yang manis banget sih sebenarnya karena mereka punya banyak area of effect. Benar. Satu, yang kedua, yang nahan depannya ini juga Fredrin. Yes. Dan ketiga, Melisanya ini sulit banget untuk ditumbahin karena dia punya go away. Yes. Dia bisa loncat-loncat. Jadi terlihat kuat banget untuk Aura Fire di game yang pertama.